Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Siti Nur Indah Sriati dan saya sendiri Indah Dwi Rahmawati akan mempresentasikan bab tentang Amsalul Quran. Di sini terdapat 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian Amsal Al-Quran, jenis-jenis Amsal Al-Quran, bentuk-bentuk Amsal Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, dan yang terakhir yaitu hikmah dan tujuan Amsal Al-Quran. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian Amsal Al-Quran. Nah, menurut istilah Abu Abdillah Al-Barqidazi telah membagi Amsal menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama menguraikan apa yang tadinya tidak indrawi menjadi dapat disentuh oleh panca indera. Yang kedua yaitu melepaskan apa yang tadinya tidak termakan oleh akal menjadi dapat diterima oleh akal. Yang ketiga yaitu melepaskan apa yang tadinya tidak dapat dilakukan orang menjadi sesuatu yang biasa. Yang terakhir yaitu menguraikan apa yang tadinya bersifat kuat menjadi sesuatu yang bersifat yang mempunyai kekuatan. Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh ulama tentang Amsal Al-Quran dapat ditemukan berbagai literatur. Misalnya Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Mana Al-Qatan mendefinisikan bahwa Amsal Quran sebagai penyerupa sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak kepada yang konkret. Dr. Ahmad Jamal Al-Umairi memberikan pengertian bahwa Amsal Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dari segi hukumnya adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret dengan melebihkan salah satu di antara kedudukannya. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis Amsal Al-Quran. Secara garis besarnya terdapat 2 versi ulama dalam mengemukakan macam-macam Amsal Al-Quran. Mana Al-Qatan umpamanya membagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama Amsal Musarrohah, yaitu Amsal yang di dalamnya dijelaskan lafaz-lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal yang mempergunakan ini disebut juga Amsal Zahirah atau terang. Berdasarkan pengertian ini, maka ayat-ayat yang terdapat kata al-matlu dapat disebut sebagai Amsal Musarrohah atau Zahir. Amsal seperti ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya dan kamu menghendakku, sesungguhnya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, penjelasan ayat ini adalah di mana Allah SWT memisahkan manusia yang hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Selanjutnya yaitu Amsal Kaminah, yaitu Amsal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalam lafaz masal. Akan tetapi, Amsal ini menunjukkan makna yang indah, simpel, logis, dan bersifat universal, serta menunjukkan perumpamaan. Contoh dari Amsal ini yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercelah dan menyesal. Penjelasan ayat ini adalah setiap manusia dianjurkan oleh Allah SWT supaya jangan terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah. Yang terakhir yaitu Amsal Mursalah, yaitu ungkapan bebas tanpa ada unsur tasbih, akan tetapi biasa dipergunakan sebagai kiasan.
Amsal ini mempergunakan ungkapan yang mengandung pengertian yang bersifat umum, tidak terikat pada tempat dan waktu. Jenis ini mirip dengan amsal kaminah. Sebagai contoh amsal mursalah yang terdapat dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah bahwa tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan atau karakteristik tabiat dari masing-masing orang serta kondisi di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Indah Sriati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah Dwi. Selanjutnya, bentuk-bentuk amsal Al-Quran di dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang amsal Al-Quran, dapat dipahami bahwa amsal bukan saja ayat-ayat yang mengandung perbandingan dan perumpamaan dalam bentuk tasbih, tetapi juga ayat-ayat yang mempunyai redaksi yang simpel, namun penuh makna dan nilai yang harus direnungkan, dan pada dasarnya ada 3 bentuk. Yang pertama, tasbih. Tasbih mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. Ia merupakan sesuatu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran banyak yang menggunakan uslub tasbih. Di dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan menyerupakan sesuatu yang konkret dengan yang konkret pula, atau sesuatu yang abstrak dengan yang abstrak. Antara lain seperti firman Allah dalam Quran Surat Hud yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Gambaran tentang ayat ini adalah gelombang yang dahsyat dan menjadikan gunung sebagai padanannya. 2. Isti'arah. Isti'arah adalah tasbih yang simpel dan dibuang salah satu unsur tasbihnya. Amsal dalam bentuk ini dapat dipahami melalui firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd yang artinya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, mereka ia tetap di bumi. Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair buihnya. Yang benar sama dengan air atau logam murni, yang batil sama dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia. Selanjutnya, yang ketiga, gambaran dan kisah. Bentuk ini adalah memberikan gambaran dan kisah yang mempunyai pengaruh dalam jiwa pembacanya dan mengandung unsur keanehan tanpa ada indikasi tasbih dan istihara. Meskipun menggunakan kata amsal seperti ini dapat kita lihat dalam firman-firman Allah berikut ini. Antara lain, yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Yang kedua, Quran surah Az-Zumar ayat 27 yang artinya sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Dari beberapa contoh di atas tidak nampak indikasi tasybih walaupun menggunakan kata matsalin. Amsal ini hanya mengandung nilai-nilai yang perlu dirangkaikan dan dijadikan pelajaran. Yang terakhir, hikmah dan tujuan amsal Al-Quran. Dengan mencermati ayat-ayat tersebut dan memahami pengertian dari amsal Al-Quran, maka dapat kita mengetahui hikmah dan tujuan ayat-ayat yang diturunkan. Jamal Al-Umari mengemukakan bahwa ada beberapa hikmah dan tujuan dari amsal Al-Quran, yaitu yang pertama, menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret yang dapat dilaksanakan atau dirasakan oleh panca indera manusia sehingga akal dapat menangkap informasi tersebut. Yang kedua, member motivasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang tidak nampak ke dalam yang nampak, seperti firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yang keempat, agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dibuatkan perumpamaan. Misalkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.